Salam Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari 2 Timotius 2 ayat 3-4. Firman Tuhan mengatakan, "Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya." Kehidupan kekristenan digambarkan seperti seorang prajurit. Kita ini prajurit atau pasukan. Komandannya yaitu Yesus Kristus. Seorang prajurit tidak punya pilihan lain selain berkata siap laksanakan pada setiap perintah dari komandannya. Dia tidak punya pilihan jawaban, pikir-pikir dulu, atau saya menolak perintah. Prajurit pun latihannya tidak mudah. Saat bekerja, saya sering berangkat melewati pangkalan militer TNI Angkatan Darat, yaitu Kodam Brawijaya. Saya melihat prajurit-prajurit itu berbaris, berjalan di tengah padatnya lalu lintas kota Surabaya. Belum lagi kalau siang jam 2 atau jam 3, sambil membawa senjata, mereka berlari di tengah panasnya matahari. Sungguh pun demikian, tidak ada dari antara mereka yang berkata, "Istirahat dulu Pak, capek komandan," atau "kita pulang saja." Yang mereka tahu, mereka harus berlatih mengikuti perintah komandannya. Tidak ada pilihan untuk menolak perintah. Pilihan menolak perintah hanya terjadi kalau mereka mau berhenti sebagai prajurit, dan itu disebut dengan desersi. Desersi yaitu meninggalkan tugas tanpa izin dan tidak pernah kembali. Hukumannya jelas, dipecat. Sekali lagi, kehidupan kekristenan digambarkan seperti seorang prajurit. Sayang sekali, perintah yang kita terima itu tidak menyenangkan. Perintah yang kita terima itu seringkali bertentangan dengan keinginan hati kita. Perintah itu berkata, kalau ditampar pipi kiri, berikan pipi kananmu. Kalau ada yang minta bajumu, berikan juga jubahmu. Kalau ada yang memaksamu berjalan 1 mil, berjalanlah dengan dia 2 mil. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi yang menganiaya kamu. Bukankah perintah-perintah itu tidak menyenangkan? Kepada suami ada perintah, hormatilah istrimu supaya doamu jangan terhalang. Bapak-bapak atau suami-suami, kalau selama ini doa kita terhalang, bisa jadi mungkin kita selama ini kurang menghormati istri kita. Kepada istri ada perintah, tunduklah kepada suamimu. Tunduk bukan tanduk. Kepada seorang yang bekerja, perintahnya lakukan tugas seperti melakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan ada banyak komando atau perintah lain. Perintah-perintah dalam firman Tuhan tidak pernah menyenangkan bagi daging kita, bertentangan dengan hati kita bahkan. Masih lebih enak kalau perintah Tuhan itu berkata, kalau ada masalah datang kepadaku, masalahmu semua akan beres. Kalau ada keperluan, datang kepadaku, maka masalahmu terselesaikan. Hutangmu lunas, minta rumah tersedia, minta jodoh dapat, minta sembuh beres. Sakit apapun bisa ditangani, minta apapun tersedia. Tapi ternyata perintah Tuhan tidak seperti itu. Mohon maaf kalau yang seperti itu saya seringkali menemui brosur-brosur di pinggir jalan, seorang yang menawarkan jasa atau yang disebut dengan paranormal. Dia menawarkan jasa bisa menyelesaikan banyak masalah. Perintah Tuhan menuntut ketaatan kita untuk melakukan firman Tuhan. Dalam ketaatan kita, maka berkat Tuhan akan disediakan bagi kita. Dalam kepatuhan kita pada kehendak Tuhan, maka pemeliharaan Tuhan terjamin bagi kita. Ketaatan kita pada perintah Tuhan itu sama seperti kita sedang melatih iman kita. Seperti seorang prajurit yang sedang berlatih. Makin hari makin kuat dan siap menghadapi kondisi apapun juga. Kita akan menjadi pribadi yang mudah mengasihi, mengampuni, setia, dan tidak goyah iman kita. Hari ini, mari kita evaluasi hidup kita masing-masing. Adakah kita selama ini
sudah taat pada komando atau perintah firman Tuhan, atau kita berjalan semau kita sendiri. Setiap kita sebagai pengikut Kristus, pilihannya hanya satu: taat pada komando atau perintah. Taat pada komando, ketaatan kita pada firman Tuhan itulah yang akan membawa berkat Tuhan terjadi nyata atas hidup kita. Mari kita datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang boleh kami terima. Kami mau Tuhan menjadi prajurit-Mu yang tidak pusing dengan kehidupan kami sendiri. Kami hanya mau berkata ya pada setiap perintah yang kami terima melalui firman-Mu, pada setiap komando atau kehendak yang Engkau sampaikan bagi kami, dan tidak ada pilihan penolakan atau penundaan. Kami mau belajar menjadi prajurit yang siap untuk berjalan sesuai apa yang menjadi keinginan komandannya, yaitu Engkau sendiri ya Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami kurang taat. Ampuni kalau selama ini kami menunda ketaatan. Ampuni kalau kami seringkali tidak siap melakukan firman-Mu hanya karena kami memikirkan untung ruginya bagi diri kami sendiri. Kami mau taat Tuhan dengan sepenuhnya. Kami mau menjadi pribadi yang sepenuh hati mengikuti apa yang Engkau mau. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadilah pada kami sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami prajurit-prajurit yang baik, yang mau siap, yang mau taat, yang mau setia, mengikuti apa yang Engkau sampaikan, melaksanakan apa yang Engkau perintahkan. Maka kami percaya berkat itu akan tercurah terjadi atas kehidupan kami. Pemeliharaan Tuhan akan nyata bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjadi prajurit Kristus yang baik. Salam dari Salvi Raharjo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.